Diduga sejumlah oknum TNI ikut dalam penyerangan. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudagar minyak Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Redi Arbusari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sebuah rumah mewah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Penggeledahan rumah Riza Khalid ini berada di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Riza Khalid merupakan ayah dari tersangka kasus yang sama, Muhammad Keri Andrianto Riza, yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Selain penyidik Kejaksaan Agung, 15 anggota TNI juga turut membersamai. Selain menggeledah rumah Riza Khalid, penyidik juga menggeledah kantor di Plaza Asia, lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023 telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Komponen kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi energi pada 2023 yang mencapai 126 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023. Kejagung menyebut kasus tersebut telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri mencapai 35 triliun rupiah. Kerugian akibat impor minyak mentah melalui perantara atau broker mencapai 2,7 triliun rupiah. Selain itu, impor BBM melalui mekanisme yang sama menyebabkan kerugian sekitar 9 triliun rupiah. Kejagung mencatat komponen kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi energi pada 2023 yang mencapai 126 triliun rupiah. Sementara itu, pemberian subsidi BBM pada tahun yang sama menyebabkan kerugian negara mencapai 21 triliun rupiah. Skema impor yang dilakukan secara melawan hukum ini menyebabkan harga dasar BBM yang lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada peningkatan beban kompensasi dan subsidi yang harus ditanggung oleh APBN. Berdasarkan hasil penyelidikan, mekanisme yang dilakukan oleh para tersangka melibatkan pengkondisian produk kilang dalam negeri agar menurun, sehingga membutuhkan minyak mentah dan produk kilang lebih banyak dipenuhi oleh impor. Yang masih terkait kasus korupsi, pemirsa, Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya ditetapkan tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Negara rugi 193 triliun rupiah dalam korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Siahaan Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara 193,7 triliun rupiah.
Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor. Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perumputan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Siahaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90, namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar lebih dari setengah triliun dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menjelaskan, penyitaan uang senilai 565 miliar rupiah ini dilakukan terhadap 9 tersangka swasta. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya adalah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ia diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 578 miliar rupiah. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta. Ya, sebelumnya, pemirsa, berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, Punya hak untuk berbicara ya. Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara. Betul. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya. Boleh. Ini wartawan sini buat apa? Sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak.
Pak Tom, harapannya Sidangkan atau gimana Pak Tom? mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ya, supaya kebenaran terungkap dan Tolong kasih jalan. keadilan Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trekastil Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, sejumlah fasilitas Mapores Tarakan rusak akibat diserang sekelompok pemuda. Diduga sejumlah oknum TNI ikut dalam penyerangan tersebut. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawa Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, sementara ini tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Ya, pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang menanggapi penyerangan sekelompok pemuda yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI tersebut, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Pak
Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Ya, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya festival ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun sama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum kemungkinan oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Satuan. Pemirsa, informasi menarik lainnya usai jeda, tetap di Sindomalam.